warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kita akan mengkaji surat Shad ayat 26. Ini adalah ayat yang sering disalahpahami oleh sebagian orang yang punya ideologi khilafah, ya. Tapi apakah mereka salah bikin konsepsi begitu, konsepsi khilafah? Menurut saya enggak juga. Tetapi kalau menyandarkan kepada Al-Quran baru itu yang enggak benar. Kalau mereka punya aspirasi demikian, boleh-boleh saja. Sama dengan orang punya aspirasi tentang demokrasi. Demokrasi itu yang bikin siapa? Manusia kan? Ya boleh-boleh saja. Kerajaan itu yang bikin siapa? Manusia. Kenapa ya boleh-boleh saja? Seperti ini di dalam ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Ya Dawudu, wahai Daud, Raja Daud ini, Nabi dan Raja Daud. Kalau di dalam Islam dianggap sebagai raja dan sekaligus nabi, nabi dan sekaligus raja. Tetapi kalau di dalam tradisi Yahudi, Kristen itu dianggap sebagai hanya raja saja, bukan nabi itu. Raja Solomon dan Raja David, ya. Ya Dawudu, ada Raja Solomon, Raja David ini. David ini Daud ini. Ya Dawudu, wahai Daud. Solomon itu anaknya David, anaknya Daud, Nabi Sulaiman. Ya Dawudu, wahai Daud, inna sesungguhnya kami iku ja'alna menjadikan sombong kami kaing kamu khalifatan sebagai raja, khalif sebagai raja, sebagai apa? Khalifah, sebagai pemimpin, pengganti. Pengganti siapa kalau pengganti? Ya pengganti bapaknya, bapak mertuanya. Namanya siapa? Tolut. Lihat kisahnya ada di surat Al-Baqarah juz 2 halaman 19 dan 20 itu. Dua halaman itu kalian pahami nanti. Khalifatan, ya, menjadi khalifah. Kenapa? Dia adalah orang yang membantu Tolut pada saat itu mengalahkan Jalut. Khalifatan fil ardi, di bumi. Ingat-ingat di dalam Al-Quran ada dua kata bumi, ada dua makna kata bumi. Ada dua makna kata ard, maksud saya. Al-ard itu artinya yang satu bumi, alam semesta ini, alam semesta. Nah, di antaranya ada bumi, bumi secara keseluruhan ini al-ard. Tetapi juga ada al-ard yang berarti negeri. Berarti kalau ini inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, artinya bumi atau negara? Menurut saya negara. Kenapa? Secara faktual pada saat itu ada negara lain, ya kan? Ada negara lain kan? Selain negara yang dipimpin oleh Daud. Misalnya kata al-ard juga dikatakan digunakan di surat lain, misalnya di surat Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan ketika dia minta kekuasaan, bukan meminta-minta loh ya, tapi minta kekuasaan karena dia merasa diri sebagai orang yang punya kualifikasi ini, maka dia kemudian mengatakan, "Qala ja'alni ala khazainil ardh." Luar biasa salsa. Dia bisa melanjutkan ayat ini, berarti hafalan sudah sampai juz berapa? Ya, surat Yusuf sudah sampai juz 13. Luar biasa. Beneran apa enggak itu? Kok enggak setor-setor? Qala ja'alni ala khazainil ardh inni hafidun alim. Jadikanlah aku khazainil ardh. Khazain itu artinya gudang. Berarti kalau sekarang kira-kira kabulok atau menteri keuangan boleh lah. Kalau dulu kan enggak terlalu dipisah-pisah. Qala ja'alni ala khazainil ardh. Jadikanlah aku khazainil ardh. Khazainil ardh itu artinya adalah gudang negara. Ya, menteri keuangan. Kenapa? Inni hafidun alim. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling menjaga dan pintar alim. Nah gitu ya. Al-ard di situ kalau kita lihat tafsir ya, banyak yang mengartikan ardu misra gitu. Ardu misra itu berarti artinya adalah negeri Mesir. Nah, itu kan? Ini juga sama. Inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Berarti ardu mana? Nah, orang Nabi Daud itu berkuasa di mana? Loh. Ayo cari dulu. Di mana itu? Ya, fil ardi.
tudabbiru amran nas, tudabbiru mengatur sapa kamu, mengatur ing amran nasi perkara manusia, urusan manusia. Nah, kalau kamu sudah jadi penguasa, jadi khalifah itu, apa yang harus kamu lakukan? Fahkum, maka tegakkanlah hukum. Maka apa ini? Kalau dulu eranya adalah era kerajaan, maka ya membuat hukum, melaksanakan hukum. Berarti fungsinya fungsi legislatif, fungsi eksekutif, fungsi yudikatif ada di situ. Kalau kita kontekskan sekarang, berarti begini, fahkum. Sekarang kan kekuasaan, kalau dulu kan terpusat nih Nabi Daud. Kekuasaannya ada di dia semua, kekuasaan legislatif, eksekutif, bahkan yudikatif itu ada di satu tangan. Tapi kemudian karena ada Eropa modern itu, karena power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely, ya, bahwa kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut pasti korup, rumusnya begitu. Ini kalau bukan nabi, kalau nabi ya enggak. Jadi perlu dilengkapi nih, ya. Tapi ini kontekstual. Lord Acton bilang begitu di Eropa karena memang orang-orang Eropa itu begitu gitu loh. Dia nggak pernah ketemu nabi, dia nggak pernah membaca sejarah nabi kali. Maka dia kemudian membuat teori power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Itu Eropa konteksnya ya. Kalau saya ya itu berlaku, tapi tidak untuk Nabi Muhammad ya enggak corrupt dong, gitu ya. Nah kemudian tadi itu karena tends to corrupt tadi itu, maka kemudian kekuasaan dibagi menjadi 3. Ada trias politika. Trias politika itu artinya apa? Ya, tri dan as. Ini jangan sampai nggak tahu nih, santri Planet Info, santri Monas Institute, jangan sampai tidak tahu nih. Ini karena kalian diajari tiap hari dengan paradigma politik ya, kalian itu kan harus punya apa? Harus berpikir ideologis, berwawasan politis, harus mampu bertindak taktis, kemudian melakukan sesuatu yang teknis-teknis. 4 itu harus kalian miliki. Jangan hanya berpikir ideologis saja, tapi nggak bisa kerja. Harus punya 4, gitu. Harus 4 ada dalam diri kalian, sehingga kalian tidak hanya mengawang-awang, tapi juga membumi. Kadang-kadang terbang tinggi dengan pikiran yang canggih, tapi harus sering juga mendarat di daratan, gitu loh. Ya, jangan hanya mengawang-awang terus. Nah tadi ini kita mengikuti yang dibangun oleh siapa? Trias politika itu. Misalnya siapa? Montesquieu, ya. Siapa tadi? Yang ada separation of power and division of power. Itu ada 2 tuh. Ya. Oke, nanti kalian belajarnya kalian bukan mahasiswa ilmu politik, ya. Trias politika. Tri itu ada 3, as artinya adalah as. Bukan as, kartu as itu. Nah, kalau as, kartu as bukan. As itu artinya poros motor tuh. Di roda itu ada tengahnya, itu ada porosnya. Nah, maka trias politika, politik itu artinya kekuasaan. Jadi trias politika, politik itu artikan negara. Politik itu kan berasal dari kata polis kan. Berarti kalau trias politika bisa diartikan 3 poros kekuasaan negara. Berarti dibagi menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Legislatif kerjaannya apa? Membuat undang-undang, membuat hukum, undang-undang. Eksekutif kerjaannya apa? Menjalankan undang-undang. Tapi di Indonesia eksekutif juga punya hak untuk mengajukan namanya usul inisiatif, membahas bersama di DPR. Kemudian ada yudikatif kerjaannya apa? Ya menegakkan hukum, ya kan? Menghakimi. Jadi yudikatif itu. Nah, berarti ini fahkum ini kumpul jadi satu, fahkum. Yang buatnya harus dia, menegakkan dia, ya kan? Melaksanakan dia. Begitu, 3-tiganya. Fahkum, maka di situ diartikan apa? Fahkum. Maka apa? Berilah keputusan. Jadi begitu, berikanlah keputusan. Artinya apa? Ini fungsi apa ini? Yang menegakkan keadilan, ya kan? Nah, menegakkan keadilan dengan apa? Fahkum bainan nasi, di antara manusia bil haqqi, dengan benar. Dengan
dengan kebenaran. Pesan Al-Quran, ya pesan yang ada di dalam Al-Quran, maksudnya pesan kepada Nabi Daud, ya, yang kemudian direkam oleh Al-Quran. Wala tattabi'il hawa, wala tattabi', dan janganlah mengikuti sapa kamu, janganlah mengikuti al-hawa, hawa nafsu, hawa nafsi, hawa nafsu. Nah ini kalian harus detail, ya. Kenapa setelah wala tattabi'il hawa pakai fa? Maka jawab nahi, nah gitu harus selalu begitu. Ya, agar kalian kalau mengajarkan pada murid-murid kalian nanti itu, murid kalian paham. Berarti logikanya gimana? Wala tattabi'il hawa, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Jika kamu mengikuti hawa nafsu, maka jadinya, ya, makanlah kamu, maka kamu akan kenyang. Logikanya, makanlah kamu. Jika kamu makan, maka kamu akan kenyang. Fayudillah, maka akan menyesatkan hawa, al-hawa tadi itu kain kamu, menyesatkan an sabilillah, dari jalan Allah. Yang dimaksudkan sabilillah di sini apa? Anid dalaili, dari dalil-dalil ad-dallati yang menunjukkan ala tauhidihi, atas keesaan Allah. Ala tauhidi, pengesaan Allah artinya ya. Tapi ini keesaan Allah, atas keesaan Allah. Innal ladina, ya, tapi kalau ayat ya berarti pengesaan Allah, ya, keesaan secara kontekstual sama-sama benarnya. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang yang yadilluna, tersesat sapa mereka, alladzina an sabilillah, dari jalan Allah, ai anil imani, maksudnya dari iman billahi, kepada Allah. Iku, ingat-ingat nih, ini adalah khobar jumlah, bacanya harus detil. Khobar inna iku lahum adabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Harus kalian baca lengkap, karena itu adalah khobar jumlah. Jumlah itu artinya adalah kalimat. Nah, ini diantara kata-kata dari bahasa Arab yang diserap dalam bahasa Indonesia yang kemudian menyebabkan mispersepsi. Karena jumlah itu dalam bahasa Arab artinya adalah kalimat, dalam bahasa Indonesia 2 tambah 2 jumlahnya ada 4, hanya digunakan di dalam matematika. Nah, kalimat itu dalam bahasa Indonesia malah jadi apa? Susunan kata yang bahasa Arabnya adalah jumlah tadi itu. Kalimat itu jumlah, ya kan? Nah, kalau kalimat artinya apa dalam bahasa Indonesia? Kata. Oh gitu. Kalimat itu kan kata. Oh, aneh kan? Makanya kalau kalian nggak paham bahasa Arab dengan baik, ya akan sesat. Itu memahami Al-Quran dengan menggunakan kata-kata yang diserap apa adanya, kemudian mengalami peorasi makna, ya, mengalami reduksi makna, ya kalian akan bingung gitu. Maka sekali lagi saya menekankan bahwa tidak mungkin kalian memahami Al-Quran kalau kalian tidak menguasai bahasa Arab, kemudian menguasai balaghah, sekali lagi, ya tidak mungkin. Nah, bahwa ada terjemahan itu untuk membantu, iya, untuk orang awam, ya. Tapi ya jangan hanya berhenti pada terjemahan. Terjemahan itu belajar awal. Nah, kemudian harus mempelajari secara lebih detail, menguasai kata-kata per kata, kemudian dengan segala rasanya, rasa bahasanya. Itu begitu. Fayudillaka ansabillah tadi ya, anil imani billahi iku lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Baru Iqrobi satu persatu. Lahum iku bagi mereka. Mereka siapa ini? Alladzina yadilluna an sabilillah, adzabun utawi adab siksaan syadidun yang berat. Bima nasu. Ini apa namanya? Ayo masdariyah. Berarti harus diganti nisyan, nasya, yansa, nisyan. Berarti binisyanihim, sebab kelupaan mereka. Tadinya begitu, sebab mereka lupa. Bima nasu, sebab lupa sebab mereka. Ai binisyanihim, sebab kelupaan mereka. Biasanya begitu, sebab lupa mereka. Lupain yaumal hisabi, hari hisab, hari kiamat maksudnya. Al-murattibi, arti aslinya apa? Yang mengurutkan, yang membuat sampai berurutkan berikutnya gitu kan? Alaihi, atasnya ya apa? Yaumal hisab,
Itulah yang membuat sampai tadi itu pada adab yang berat tadi itu, tarkuhum tindakan mereka meninggalkan. Kalau diartikan peninggalan mereka kan jadi warisan nanti kan. Tindakan mereka meninggalkan al-imana iman. Sebab mereka meninggalkan iman, maka mereka kemudian menjadi lupa pada hari hisab, hari perhitungan. Nah ini dijelaskan, walau aikonu, seandainya meyakini sama mereka alladzina tadi itu meyakini biyaumil hisabi, kepada hari perhitungan, jawablah la amanu, yaktine itu bahasa Jawa ya, sungguh akan beriman sama mereka di dunia. Apa yang kita bisa petik dari ayat ini? Ini adalah konsep tentang politik ya, bahwa ayat ini sering dipahami sebagai ayat yang menjadi landasan konsep sistem khilafah. Versi mereka itu masalahnya ya. Dalam hal ini saya tidak setuju ya, karena kalau kita lihat Daud itu sistem kekuasaannya apa? Sistem politiknya apa? Sistem politik yang dia berkuasa itu sistem politik apa? Kerajaan, monarki absolut, ya kan? Yang berkuasa tadinya adalah Jalut kemudian dikalahkan oleh Tolot digantikan oleh Daud digantikan oleh Sulaiman. Jadi akan turun temurun, nggak mungkin Sirot jadi raja di situ gitu. Ya, umat itu ila yaumil qiyamah akan jadi rakyat jelata. Gitu. Tapi kalau sistemnya seperti sekarang, itu ada kemungkinan bagi Mogis ya kan? Ya, sebentar lagi kan jadi orang kaya ya. Nah, urusan negara itu urusan orang kaya. Ada orang miskin ngurus negara, urus dirinya sendiri aja susah ya kan? Kalau urusan perut sudah selesai, ya, urusan mulut sudah selesai, ya itu baru bisa ngurus negara. Ya bisa itu. Kalau perut kalian masih roncongan ngurus negara ya berat semua jadinya. Nah, ini kata khalifah ini maksudnya adalah khalifah siapa berarti? Kalau ini khalifah, berarti khalifahnya khalifah siapa? Khalifah siapa? Ya khalifahnya Daud. Nanti saya tunjukkan, saya jelaskan apa ini bukan khalifatullah, bukan. Ya. Kadang-kadang orang menggunakan ayat ini karena kata khalifah ini hanya ada dua di dalam Al-Quran, kata khalifahnya ya. Tapi kalau turunannya kan ya ada banyak. Khulafa itu kan banyak. Misalnya fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahwat misalnya. Misalnya itu. Nah, di dalam surat Al-Baqarah wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz qala, dan ketika berkata, siapa yang berkata Rabbuka Tuhanmu lil malaikati kepada malaikat, mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mengatakan ini itu tanda kutip, ini sesungguhnya aku iku ja'ilun akan menjadikan ya, orang yang menjadikan arti aslinya fil ardi di dalam bumi. Kalau ini bumi beneran ini ya. Bumi secara keseluruhan nih, beda ini dengan yang tadi ini. Dulu belum ada kerajaannya, gitu. Belum ada manusianya. Berarti al-ard di sini adalah bumi. Nah, ini aja berbeda, ya. Khalifatan sebagai khalifah. Khalifah siapa itu? Nah, kalau tafsir yang muktabar, khalifah di situ, khalifah siapa? Khalifah dari makhluk yang sebelumnya yang melakukan kerusakan di bumi. Siapa itu? Jin. Ya. Ada yang mengatakan namanya Azazil. Diganti oleh Allah karena Azazil ini keenakan di bumi. Kemudian dia disuruh balik nggak mau. Ada yang mengatakan begitu juga. Ya, dia di bumi keenakan di sini. Nah, disuruh kembali nggak mau gitu. Enak karena bumi ini enak. Ya. Kalau saya apa ya? Kayaknya kalau Nabi Adam kan baru kan. Nah, pengganti apa itu? Pengganti apa berarti? Kalau sudah lama, sebelumnya itu sudah ada makhluk lain kok. Sudah ada dinosaurus, tapi ini bukan tafsir muktabar ya kan? Ya, tapi ini bukan sesuatu yang harus diimani juga, gitu.
siapa yang digantikan oleh Nabi Adam itu kan bukan termasuk pokok iman, ya kan? Ya. Jadi kalau kalian mau bikin tafsir yang digantikan oleh Nabi Adam itu siapa sebenarnya? Jin atau dinosaurus misalnya? Ya, kan udah ada dinosaurus, sekarang udah nggak ada, ya? Udah nggak mampu lagi itu bertahan di bumi. Ya. Mereka kerjanya berantem. Udahlah, kita ikuti tafsir-tafsir yang mutabar aja. Yang digantikan adalah jin. Khalifah berarti pengganti jin untuk mengurus bumi. Yang tadinya diserahkan pada jin kemudian diserahkan pada Nabi Adam. Nah kemudian kok muncul Khalifatullah, itu dari mana itu? Itu menurut saya adalah pimpinan raja-raja yang ingin berkuasa secara mutlak, ya, absolute power. Kalau itu misalnya di Indonesia kan ada tuh gelar Pangeran Diponegoro apa? Gelar Sultan Hamengkubuwono. Ayo, kalian tahu apa enggak? Apa? Apa itu? Nah, orang Jawa kok nggak tahu. Ya kalau siapa itu Dila nggak tahu nggak apa-apa, orang Jawa, orang Riau, orang mana Bangka Belitung ya nggak tahu nggak apa-apa. Elmi nggak tahu nggak apa-apa, orang Sulawesi. Tapi di sana ada sultan-sultan juga kan? Oh gitu. Bengkulu nggak tahu ya nggak apa-apa. Di sana nggak ada Khalifatullah, nggak ada orang yang bergelar Khalifatullah. Kalau di Jawa raja mana tadi? Raja Ngayogyakarta Hadiningrat itu gelarnya adalah Sultan Hamengkubuwono titik terus seperti Pangeran Diponegoro dulu. Sayyidin Panatagomo Khalifatullah ing tanah Jawa. Itu. Sayyidin itu artinya apa? Sayyidin. Sayyid itu apa artinya? Tuan, Doro berarti, ya. Doro. Ya, Sayyid itu kan Doro, dengan roh itu Doro artinya. Tuan. Sayyidin Panatagomo. Nah, ini bagus nih, Panatagomo itu apa? Penata agama. Kemudian Khalifatullah, pengganti Allah ing tanah Jawa. Pengganti Allah di tanah Jawa. Kalau artinya khalifah itu pengganti Allah. Itu. Bahkan dulu di mana? Di ya daulah-daulah itu ya sama. Jadi raja itu adalah dilalullah fil ard. Apa itu dilalullah fil ard? Bayangan Allah di bumi ya. Luar biasa. Bikin sebutan aja begitu. Ya dia yang berkuasa. Maka kalian jadilah orang yang berkuasa gitu loh. Tapi untuk yang baik, untuk mencerdaskan. Nah, kekuasaan yang sudah ada ini seringkali digunakan untuk membodohkan. Kekuasaan di sini ya kekuasaan struktural, kekuasaan kultural sama aja. Ya. Kekuasaan struktural itu ya kerajaan, ya sistem politik gitu. Itu jadi kekuasaan struktural. Tapi kekuasaan kultural itu apa? Orang pintar, yai, ustadz itu punya kekuasaan struktural. Nah, digunakan untuk apa? Ada yang menggunakan untuk mencerdaskan, ada juga yang menggunakan untuk membodohi. Umat itu kalau mau dicerdaskan, wah gawat itu. Nanti nggak ada amplopnya, kira-kira gitu. Udah pintar gitu. Ya. Maka dibodohin terus. Maka kalian jadilah ustadz yang tanpa amplop gitu loh. Ya. Agar apa? Agar kalian leluasa untuk mencerdaskan. Ya ginilah pokoknya rumusnya. Jadi kalau ada umat yang ngasih amplopnya masih bisa ditekuk, saya sering bilang begitu. Kalau masih bisa ditekuk, jangan diterima. Kalau amplopnya nggak bisa ditekuk, boleh kalian terima. Kalau amplopnya udah segini, ya saya silahkan kalian terima. Kenapa? Karena dia sudah nggak butuh duit berarti. Kalau amplopnya masih amplop kalian yang kecil-kecil itu kan gampang nekuknya ya kan? Nah itu berarti masih kismin. Nah kalau masih kismin ya nggak usah diterima, kasihan itu. Ya dia udah berusaha bisa-bisan tuh, itu mungkin sudah jual ayamnya itu. Mereka yang patut untuk disumbang, bukan kalian yang disumbang, itu loh. Ya. Kembali lagi tadi, khalifah itu khalifah siapa? Nah kalau berkaca kepada sejarah Nabi dan para sahabat, Nabi itu kemudian meninggal, diganti oleh siapa? Diganti oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Keempat orang itu disebut dengan Khulafaur Rasyidin, ya kan? Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khalifah juga, khalifatul khulafa'u. Ya. Alimun ulama'u, karimun kuroma'u. Khalifatun khulafa'u,
khulafa. Nah, gitu. Khulafa ur-rasyidin adalah pengganti-pengganti yang mendapatkan petunjuk yang benar. Nanti masalahnya penggantinya siapa? Nah, Abu Bakar pernah dipanggil ya Khalifatullah. Oh, ya nggak mau itu. Nah, ini kalau orang bener, ya, wahai Khalifah Allah, gitu. Saya ini bukan Khalifah Allah. Saya ini pengganti Rasulullah. Pengganti Rasulullah pun bukan sebagai nabi, tapi sebagai tadi itu. Kalau di sini tadi itu apa? Tudabbiru amran nas, yang mengurus urusan manusia. Begitu. Saya ini adalah pengganti Rasulullah. Anak Khalifatul Rasulillah. Maka panggil saya ya Khalifata Rasulillah. Begitu. Maka Abu Bakar disebut sebagai khalifah Rasulullah. Tapi kan kemudian 2 tahun saja dia berkuasa, kemudian meninggal, diganti oleh Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab berarti pengganti siapa? Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar, ya benar, Khalifah Abu Bakar. Lah Abu Bakar tadi siapa? Khalifatul Rasulillah, berarti penggantinya Rasulullah. Bahasa Arabnya gimana? Khalifati Rasulillah, repot jadinya panggilnya, panjang sekali, ya kan? Nah orang kesulitan itu loh, memanggilnya ya Khalifati Rasulillah, gitu. Penggantinya Rasulullah, repot kemudian. Sampai kemudian ada orang dari mananya, pokoknya dari provinsi lain, ya, datang ke Madinah. Kalau nggak salah dari Irak, ada 2 orang yang ingin bertemu dengan Umar bin Khattab, ingin bertemu dengan Khalifati Rasulillah tadi ini. Nah, mereka kemudian bertemu Amr bin As, ya. Nanti coba dicek nih sejarahnya. Siapa tahu saya salah. Ya. Mereka ingin bertemu dengan Umar bin Khattab, ingin bertemu dengan Khalifah. Nah, kan lewat dulu birokrasi ini. Ketemu dengan Amr bin As. Mereka bilang, kapan kami bisa bertemu dengan Amirul Mukminin? Wah, bagus juga ini namanya. Kemudian dia masuk menemui Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, ada 2 orang yang mau ketemu Anda. Gitu. Kaget juga ini. Umar bin Khattab, dari mana kamu menyebut tadi itu? Mendapatkan sebutan tadi. Itu tadi ada 2 orang yang bilang begitu. Tapi bagus juga, kira-kira begitu. Dari situlah kemudian Umar bin Khattab yang Khalifati Rasulillah itu disebut sebagai Amirul Mukminin. Artinya adalah ya orang yang memerintahkan, biasanya yang mengurus perkara orang-orang beriman, begitu. Berarti kalau dibikin sistem kerajaan, dibikin sistem namanya apa? Emirat, loh. Jadi begitu. Jadi kalau Abu Bakar dari sebutannya itu, misalnya dibikin sistemnya adalah khilafah. Kalau Amirul Mukminin berarti sistem kerajaan, sistem politiknya apa? Emirat, maka ada Uni Emirat Arab karena ada amir-amir, imaroh. Nah kemudian diganti oleh Utsman. Utsman ini nggak terkenal ini, panggilannya apa gitu. Kemudian diganti oleh Ali. Ali ini dikenal sebagai, terutama oleh kalangan Syiah, namanya bukan khalifah, bukan amir, tapi Imam Ali. Oh gitu. Imam artinya apa? Ya pemimpin juga artinya. Khalifah artinya pemimpin, imam artinya pemimpin. Konteksnya adalah khalifah itu mengganti jadi pemimpin kalau pemimpin yang terdahulu mangkat, tidak lagi bisa menjalankan tugasnya. Paham ya? Dari sini sebutan mau khilafah, imaroh, kemudian imamah kan sebenarnya simpel gitu loh. Ya kan? Tapi kenapa kok jadi ruwet? Harus khilafah, harus imaroh, harus imamah. Ya tidak begitulah gitu. Dan faktanya ya pemimpin-pemimpin yang hebat-hebat itu berada dalam sistem apa? Sistem politik apa? Raja yang paling hebat, raja siapa? Ayo. Menurut kalian yang paling hebat siapa? Loh, jangan nggak bisa jawab bro. Kalau ditanya raja yang paling hebat, pemimpin paling hebat itu siapa? Ya iyalah kalau itu ya Nabi Muhammad lah ya. Pemimpin setelah itu yang kita bicarakan kan sejarah berikutnya. Siapa? Al-Fatih. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis, ya. Apa hadisnya? Hah?
la tuftahannal Qustandiniyah fala ni'mal amir. Amir loh, amir loh. Yang disebut itu. Fala ni'mal amir, amir bukan khalifah itu. Itu belum digunakan. Fala ni'mal amir. Nah, ya, memang ada yang mengatakan ini hadisnya sahih apa enggak itu. Tapi ya anggap saja ini sahih ya. Fala ni'mal amir. Jadi yang memimpin itu adalah sebaik-baik pemimpin. Fala ni'mal amir amiruha. Wala ni'mal jaisuha. Dan tentaranya adalah tentara terbaik. Menurut saya ya, kalau lihat semangat Abu Ayyub Al-Ansari, menurut saya ini hadisnya sahih. Kenapa? Abu Ayyub Al-Ansari itu siapa? Abu Ayyub Al-Ansari itu adalah orang yang rumahnya ditinggali oleh Rasulullah pertama kali masuk Madinah. Jadi kan masuk Madinah kan orang keroyokan kan. Kalau kalian kan begitu kan, kalau ada tokoh datang itu wah langsung kerubutin gitu. Kayak lalat mengerubutin bangkai ya kan. Kalau apa tadi, kalau semut mengerubutin gula kan bagus ya kan. Nah, ini kayak lalat mengerubutin bangkai gitu. Ya ini kan sebenarnya sesuatu yang apa yang kalau pemimpin sekarang kan ya kamuflase ya kan. Tapi dikerubutin gitu. Ya. Kalau Nabi ya tadi itu seperti semut mengerubutin gula gitu. Karena yang gula ini Nabi Muhammad ini. Gulanya tidak hanya gula dunia tapi gula akhirat. Maka ketika Rasulullah datang ke Madinah, Rasulullah dikerubutin orang-orang. Ya Rasulullah tinggal di rumah saya. Nah kan nggak enak kan mau menentukan di rumah siapa. Misalnya kalian ini satu kampung, saya bilang ke situ. Oh kalian mau menunjukkan bahwa kalian ini punya rumah bagus misalnya kan. Wah ini karena pedagang sukses, ya kan? Penghasilan per hari 2 miliar. Sekarang kan baru 200.000. Ya nanti 2 miliar ya. Yang 1 miliar kasih saya. Untuk bikin sekolah, Bang Elmi. Ya. Nah itu kemudian dikerubutin. Ya Rasulullah mampir ke rumah saya, tinggal di rumah saya. Caranya bagaimana? Nanti yang menentukan adalah unta saya. Unta saya ini dibimbing oleh Allah. Di mana dia deprok, nah saya tinggal di rumahnya. Untanya, unta putihnya itu kemudian deprok di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nah gitu. Dan tinggallah dia di situ. Abu Ayyub Al-Ansari ini menjadi orang yang karena dia tidak bisa jadi raja, maka dia berusaha untuk jadi tentara. Ketika usaha untuk menaklukkan Konstantinopel itu dilakukan pada zaman siapa? Bani Umayyah ini, pada zaman Muawiyah itu sudah dimulai. Jadi karena ada hadis itu, semua raja itu berusaha untuk menundukkan Konstantinopel. Karena targetnya jadi apa? Jadi pemimpin terbaik. Tapi ternyata nggak bisa gitu. Yang bisa adalah Al-Fatih. Pada tahun berapa itu? 1450 berapa? 1454 kalau nggak salah ya kan? Coba dicek lagi. Ditundukkan Konstantinopel itu. Ya kalian mesti ngerti dikit-dikit lah gitu. Apa itu? Tanggal tahun berapa? 1000 penaklukan Konstantinopel 1453. Oke, 1453 ya. Ya, jangan sampai salah juga ya. Nah, kemudian ada raja terbaik lagi yang membawa umat Islam ini mencapai puncak peradabannya. Siapa? Siapa? Ayo. Al-Ma'mun. Anaknya siapa? Harun al-Rasyid. Madhabnya apa? Mu'tazilah. Begitu ya. Madhabnya Mu'tazilah loh. Al-Ma'mun itu. Ya, jadi kita nggak usah ribut lah urusan madhab-madhab itu. Silahkan kalian mau dari firqah mana, madhab kalian apa, terserah. Saya nggak ikut campur. Kalian mau jadi Muhammadiyah terserah, mau jadi NU monggo, mau jadi Persis ya silahkan. Nggak jadi apa-apa ya boleh. Yang penting kalian jadi orang kaya aja, bermanfaat, bisa berjihad dengan harta kalian, gitu aja. Udah nggak jadi apa-apa, miskin lagi, aduh, nangis saya nanti. Nah dari sini ya, dari tadi itu Al-Ma'mun, berarti apa berarti itu? Daulah apa? Daulah apa? Abbasiyah, ya.
itu masih keluarga Rasulullah juga itu urut-urutannya itu Abbasiyah. Umayyah juga masih keluarga Rasulullah. Ujung-ujungnya nanti ya sepupu-sepupuan gitulah ya di level bapaknya Rasulullah itu ada perbedaan ini loh. Dilahirkan dari beda ibu gitu. Nanti kalian lihat itu apa namanya silsilahnya. Nah, tadi itu raja yang memimpin sampai membuat umat Islam mencapai puncak peradaban tadi itu sistem politiknya apa? Nah kalau tadinya Abu Bakar itu sistem politiknya gimana? Berubah nggak kemudian dengan berikutnya? Kalau kita lihat sistem politiknya, cara memilihnya aja beda-beda terus. Abu Bakar dipilih dengan musyawarah, ya kan? Nah, walaupun ada yang kecewa. Kemudian Umar dipilih oleh Abu Bakar, loh ditunjuk, ya kan? Kemudian Utsman dipilih oleh siapa? Dipilih oleh formatur. Formaturnya nggak hadir satu, nanti kalian baca sendiri, maka jadi ribet di situ. Ada yang nggak mau menerima Utsman juga. Kemudian setelah Utsman meninggal karena kecelakaan dapat dibunuh orang. Nah, Umar juga dibunuh orang, dibunuh oleh siapa? Siapa? Abu? Ya udahlah, Abu apa aja terserah. Kemudian diganti oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu cara milihnya gimana? Dibait aja. Kalau gitu kemudian dibait oleh orang-orang beriman, orang-orang Islam dibaiat. Kalau nggak salah di masjid ya, dibait di masjid. Caranya beda lagi ya. Kemudian kekuasaan berganti kepada siapa? Muawiyah. Ganti. Nah, Muawiyah ini kemudian mengangkat anaknya itu problem. Ya kan? Dari sistem politik yang tadinya itu tidak kekeluargaan, tapi kalau kalian mau lihat itu Nabi Muhammad ke Abu Bakar itu berarti berpindah kepada siapa? Mertuanya, kan mertuanya. Abu Bakar ke Umar itu pindah ke siapa lagi? Yang mertuanya Nabi Muhammad lagi gitu ya. Tapi kalkulasinya bukan kalkulasi begitu gitu. Jadi memang orang-orang hebat yang kemudian jadi saudara karena perkawinan. Kemudian berpindah ke Utsman. Utsman itu siapa? Menantunya. Berarti ya apa bedanya dengan Ali bin Abi Thalib? Kan ya sama sebenarnya. Kalau orang meributkan, Utsman nggak punya hak, Ali lebih berhak karena menantunya misalnya. Ya, Utsman juga menantunya, jangan salah itu. Malah double ya kan? Maka disebut sebagai Dzun-Nurain, memiliki dua cahaya, pemilik dua cahaya. Karena meninggal karena Rasulullah, kemudian dinikahkan lagi dengan anak yang berikutnya. Begitu. Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah. Maka jangan menjadi orang yang terlalu fanatik. Ya. Kalian mau Syiah, mau jadi Syiah? Enggak. Ya, enggak apa-apa itu loh. Ya, terserah kalian itu. Ya, pokoknya yang penting mikir, harus rasional. Kalau kalian rasional itu nanti tidak akan terjebak pada firqah, pada madhab-madhab dan kemudian jadi orang fanatik itu. Enggak akan, insya Allah. Ya. Nah itu tadi kan berubah dari yang tadi dipilih, ya kemudian ditunjuk, kemudian dipilih oleh formatur, kemudian dibaiat oleh orang-orang beriman, kemudian berpindah ke Muawiyah. Muawiyah kemudian menunjuk anaknya, kemudian jadi heredity power. Heredity apa ya? Ya itu turun-temurun, ya. Kemudian berganti daulahnya, daulah Abbasiyah. Daulah kan banyak sekali, tapi yang terkenal kan ini, ya Umayyah, kemudian Abbasiyah mencapai puncak kejayaan. Ya, kalau Abu Ayyub Al-Ansori tadi itu berusaha untuk menjadi apa? Tentara yang terbaik. Nah, dia nggak bisa jadi raja. Nah, raja-raja ini berusaha untuk menjalankan hadis Nabi ini untuk mendapatkan predikat yang terbaik, dimulai dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi jangan salah, Muawiyah ini juga percaya betul pada hadis Nabi. Gitu. Ya. Jadi jangan dikira Muawiyah ini orang jahat gitu kan. Kalau itu kan seolah-olah begitu. Enggak. Ini orang hebat juga, kepalanya besar katanya. Muawiyah ini. Jadi pada suatu ketika waktu kecil itu, ini anak kepalanya besar. Bapaknya bilang, Abu Sufyan bilang apa?
ini nanti akan menjadi pemimpin mana itu? Pemimpin Arab, dia bilang gitu. Apa pemimpin Makkah atau mana gitu ya. Tapi kemudian ibunya bilang, tidak, anak saya ini akan menjadi pemimpin. Kalau dia tadi Arab ya, nanti akan menjadi pemimpin Arab. Kalau dia bilang Arab tadi suaminya, dia bilang nanti akan menjadi pemimpin dunia. Begitu. Maka berbahagialah kalian yang punya kepala besar. Loh, kepala itu penting loh, untuk kepala itu ya. Ya. Itu menentukan volume otak ya kan. Kepalanya jangan kecil-kecil guys. Yang besar ya. Paham ya? Nah, jadi kita harus punya target dari itu. Ya, berpikir ideologis, berwawasan politis, bertindak taktis dan mampu melakukan yang teknis mulai dari sekarang. Ya. Nah, ini ayat ini kalian pahami dengan baik. Jangan pernah memahami ayat hanya dengan 1-2 ayat saja. Makanya ginilah, saya pakai rumus sekarang. Kalau kalian memahami satu ayat, apa adanya itu, atau dihubungkan hanya dengan satu ayat yang lain, itu masih ada potensi yang salah. Jadi kalau satu ayat saja, kalian harus punya yakin begini, harus punya keyakinan. Kalau saya memahami secara literal satu ayat, itu masih salah. Itu harus dicarikan pembandingnya, minimal 2 ayat. 2 ayat masih ada kemungkinan salah. Nah, kalau sudah 3, 4 jadi satu ayat, kalian hubungkan dengan ayat-ayat yang lain, dengan hadis-hadis yang jumlahnya banyak, maka kemungkinan untuk benar itu jadi besar. Ya, jadi kita bisa berijtihad gitu loh. Ya, nanti saya pasti diprotes, wah nggak yaman jadi mujtahid gitu ya. Ya kita punya potensi semuanya gitu, karena ada banyak persoalan baru yang tidak ditemukan di masa lalu. Ya. Di masa yang akan datang itu akan selalu muncul persoalan-persoalan yang membutuhkan ijtihad kita. Ya setidaknya kalau tidak bisa dipakai untuk semua orang, bisa kita pakai untuk diri kita sendiri dulu. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan lagi bahwa menghafalkan Al-Quran itu wajib nggak bagi kalian? Wajib. Ya. Makanya jangan lama-lama gitu loh. Menghafalkan Al-Quran itu jangan lebih dari 2 tahun. Karena rumus saya adalah kalau menghafalkan Al-Quran sampai 3 tahun itu rata-rata nggak ngerti artinya dan kualitas hafalannya itu nggak bagus. Maka kalian harus cepat, jangan sampai 2 tahun harus hafal Al-Quran. Kemudian tambah lagi, jangan cuma hafal Al-Quran, hafalkan hadis juga. Ya setidaknya hadis-hadis yang tema-tema tertentu itu semua kalian hafal. Misalnya apa? Tentang wudu, ya hafalkan 1 aja yang paling komprehensif hadisnya. Tentang apa? Tentang sholat, hafalkan. Poin-poin tertentu hafalkan. Sehingga ketika kalian menghadapi orang-orang yang tukang nyalah-nyalahin itu, kalian punya argumentasi yang kuat. Ya. Cukup dulu ya, bisa ditangkap? Siapa mau bertanya? Saya akhiri dulu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.